Halo semuanya, di video kali ini kita akan mengikuti sesi konseling gizi bersama seorang remaja putri. Kenapa ini penting? Karena masa remaja adalah masa emas untuk tumbuh dan berkembang. Dan gizi yang baik sangat berpengaruh terhadap kesehatan, konsentrasi belajar, bahkan kepercayaan diri. Yuk kita simak percakapan Kak Rina dan Dina, semoga kalian juga bisa belajar dari sini. Hai Dina, apa kabar hari ini? Hai Karina, kabar baik. Kakak gimana? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih ya sudah mau bersedia ikut sesi konseling gizi hari ini. Sama-sama Kak, aku malah senang bisa belajar soal gizi. Wah, semangat banget nih. Nah, sebelum kita mulai, boleh kakak tahu dulu Dina sekarang duduk di kelas berapa? Aku kelas 11 SMA Kak, Oke, biasanya berangkat sekolah jam berapa? jam setengah 7 Kak. Terus Dina biasanya sarapan dulu atau langsung berangkat sekolah? Kadang sarapan, kadang juga enggak. Soalnya sering buru-buru. Nah, ini penting banget loh. Nanti kita bahas lebih lanjut soal pentingnya sarapan. Tapi sebelumnya, kakak mau tanya dulu ya. Dina biasanya makan berapa kali sehari? Biasanya 3 kali sih Kak, tapi kadang nyemil juga. Oke, kalau boleh tahu, waktu makan siang biasanya makan apa? Tergantung Kak, kalau di sekolah beli nasi goreng atau ayam geprek. Kalau di rumah biasanya nasi sama sayur, kadang ada telur atau ikan. Bagus, Dina masih suka makan sayur ya. Nah, ngomong-ngomong soal sayur, Dina paling suka sayur apa? Aku suka kangkung, bayam, tapi kalau pare gitu kadang kurang suka sih Kak, pahit soalnya. Wajar kok, nggak semua orang suka pare, tapi bagus banget Dina udah mau makan sayur. Sekarang kakak tanya, Dina suka buah juga nggak? Suka Kak, aku suka pisang, apel, dan semangka. Wah, itu buah yang bagus banget buat tubuh. Dina tahu nggak kenapa kita perlu makan sayur dan buah? Biar sehat, tapi aku kurang tahu detailnya sih Kak. Benar Dina, sayur dan buah kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Ini penting banget buat remaja, apalagi remaja putri seperti Dina, karena tubuh lagi berkembang dan kebutuhan zat gizi juga lebih tinggi. Wah iya ya Kak, aku baru sadar. Sekarang kakak mau tanya lagi soal minum air. Dalam sehari biasanya minum berapa gelas? Sekitar 4-5 gelas sih Kak. Wah, itu masih kurang loh. Idealnya remaja itu butuh sekitar 8 atau 2 liter air per hari. Oh gitu Kak, berarti aku harus nambah ya? Betul, sekarang kita bahas sedikit tentang pentingnya zat besi. Dina pernah dengar soal anemia? Tahukah kamu, remaja putri sangat rentan mengalami anemia, yaitu kondisi di mana tubuh kekurangan zat besi sehingga membuat kita cepat lelah, lemas, dan sulit berkonsentrasi. Untuk mencegah anemia, perhatikan makanan harianmu. Konsumsi makanan kaya zat besi seperti hati ayam, daging merah, bayam, dan kacang-kacangan. Jangan lupa tambahkan vitamin C dari buah seperti jeruk atau jambu untuk membantu penyerapan zat besi. Tips sederhana, minumlah es jeruk setelah makan siang atau tambahkan potongan tomat di laukmu. Sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Dina pernah dengar soal anemia? Pernah Kak, itu yang bikin lemah dan pusing ya? Iya, betul banget. Remaja putri rentan mengalami anemia karena menstruasi. Makanya penting banget konsumsi makanan yang kaya zat besi seperti hati ayam, bayam, dan kacang-kacangan. Dina suka makan hati ayam? Kadang-kadang sih Kak, tapi nggak sering. Coba deh mulai rutin seminggu sekali atau bisa juga ditambah konsumsi vitamin C dari buah seperti jeruk supaya penyerapan zat besinya lebih maksimal. Wah, aku baru tahu kalau jeruk bisa bantu penyerapan zat besi. Sekarang kakak mau tanya sedikit tentang kebiasaan jajan. Dina biasanya jajan apa di sekolah? Biasanya gorengan, es teh, kadang juga boba kalau pulang sekolah. Gorengan dan boba itu enak ya, tapi tahu nggak itu bisa tinggi lemak dan gula loh. Kalau terlalu sering bisa bikin kolesterol tinggi dan obesitas. Oh, aku sering banget minum boba Kak.
Sesekali nggak apa-apa, tapi coba dikurangin ya. Gantilah dengan cemilan sehat seperti buah potong, kacang rebus, atau yogurt. Siap Kak, aku coba ganti cemilan deh. Bagus. Terakhir kakak mau tanya, Dina udah pernah dengar istilah gizi seimbang? Kayaknya pernah dengar sih Kak, tapi kurang ngerti maksudnya. Jadi begini, gizi seimbang itu artinya kita makan makanan yang bervariasi, cukup jumlahnya, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nggak cuma makan nasi sama lauk aja, tapi harus lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air. Plus harus diimbangi dengan aktivitas fisik dan pola hidup sehat. Oh gitu ya Kak, lengkap ya ternyata. Iya Dina, kamu juga harus aktif bergerak, misalnya olahraga ringan 30 menit, atau Dina suka olahraga apa? Aku suka jalan kaki Kak, kadang naik sepeda juga sih. Wah, itu bagus banget, teruskan ya. Oke Dina, itu tadi obrolan kita soal gizi seimbang buat remaja putri. Semoga bermanfaat ya. Iya Kak, makasih banget ya, aku jadi lebih paham sekarang. Sama-sama. Dina jangan ragu kalau mau tanya-tanya lagi soal gizi. Sampai jumpa Dina. Sampai jumpa Kak. Sekarang yuk kita ingat kembali 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, makan makanan beragam. Isi piringmu dengan karbohidrat, protein, sayur, dan buah. Jangan hanya makan nasi dan ayam terus. Kemudian yang kedua, biasakan hidup bersih. Cuci tangan sebelum makan, jaga kebersihan alat makan dan alat dapur. Kemudian yang ketiga, aktivitas fisik. Bergerak aktif selama 30 menit sehari, bisa jalan kaki, bersepeda, atau ikut ekstrakurikuler olahraga. Kemudian yang keempat, pantau berat badan. Pastikan berat badanmu ideal, bukan untuk kurus, tapi untuk tetap sehat. Sisirku bagi dua, kanan kiri beda-beda. Kiri nasi dan lauk, kanan sayur dan buah, nasi dan sayurnya lebih banyak. Gizi seimbang itu penting. Ih, Kio, ngambil gambar videonya jangan kedeketan. Kan jadi nggak kelihatan gerakan senamnya. Maaf Riko. Kamu kenapa, Jago? Senamnya berhenti gara-gara Kio tuh. Jadi jangan salahin Riko. Jago, udah dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Permisi, Kak. Ini panjangnya 50 cm. Kalau ini... Ini panjangnya 58 cm. Panjang juga ya. Sebentar ya Riko. Ada apa ya? Alhamdulillah, masih ideal. Ideal? Iya, tinggi Riko termasuk ideal. Memangnya ada yang gak ideal ya? Ya ada dong, Riko. Kaulan betul, memang ada anak yang tingginya tidak ideal. Makanya penting buat kita makan makanan dengan gizi yang seimbang. Memangnya kenapa sih?
gizi seimbang itu penting? Ayah pernah bilang, gizi seimbang dibutuhkan Riko untuk tumbuh sehat. Riko ingat kan? Nah, makanan dengan gizi yang seimbang itu memberi dampak yang baik buat tubuh kita. Bisa membuat tubuh kita lebih sehat, ya. Nah, salah satu ciri tubuh sehat itu tinggi badan yang ideal, sesuai umur. Kalau soal berat badan, gimana ya? Berat badan juga harus ideal, nak. Makanya, untuk porsi makanan dan apa saja yang sebaiknya kita makan, ada aturannya juga. Biar terpenuhi zat gizi makro dan zat gizi mikro. Makro? Maksudnya? Zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan bisa memberi tenaga secara langsung. Seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Riko sih gak tahu zat gizi mikro ya. Taunya mikroskop. Mikroskop itu untuk melihat dan mengamati benda yang sangat kecil, Riko. Kalau zat gizi mikro, zat gizi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan, tapi jumlahnya sedikit. Salah satu zat gizi mikro yang penting buat kesehatan, iodium. Kyo, kamu mau kemana? Kio cari apa? Nah, tadi kan ayah bilang soal yodium. Ini, Kyo kasih contoh sumber makanan yang mengandung yodium. Ada daging, ikan, udang, susu, keju, dan telur. Kalau semua bisa makan dengan gizi yang seimbang, porsi yang cukup, dan tidak lupa berolahraga, insya Allah bisa membuat badan menjadi sehat dan kuat. Masya Allah. Oh gitu. Wah, bisa kompak juga ternyata anak-anaknya Bunda. Ya bisa dong, Bunda. Tapi kayaknya kakak lebih sering galak deh. Galak kayak gini ya. Ih. Terima kasih sudah menyimak video konseling gizi ini. Semoga kamu menjadi lebih paham pentingnya menjaga pola makan dan gaya hidup sehat sejak remaja. Yuk mulai dari sekarang kita biasakan pola hidup sehat dan bantu sebarkan pengetahuan ini ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video edukasi lainnya.